Informasi terpopuler di cnbcindonesia.com pada hari ini, banyak pihak yang mempertanyakan kelanjutan dari rencana pembangunan ibu kota negara baru di tengah pandemi. Namun Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa meyakinkan bahwa proyek pemindahan ibu kota negara atau IKN tidak akan mangkrak. Keyakinan itu disampaikan Suharso dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI. Suharso mengatakan rencana pemindahan ibu kota negara menjadi satu dari 8 kegiatan utama berdasarkan fungsi perencanaan Kementerian PPN Bappenas pada tahun 2022. Berdasarkan paparan terdapat 2 output yang diharapkan dari kegiatan tersebut. Pertama, keterpaduan rencana pemindahan IKN. Kedua, kesiapan Badan Otorita untuk pemindahan IKN. Suharso mengatakan pemindahan ibu kota negara tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Pasalnya rencana ini merupakan rencana besar yang membutuhkan waktu panjang di kisaran 15 hingga 20 tahun. Kita ke informasi berikutnya. Berdasarkan Forbes Real Time Billionaires, harta kekayaan pendiri CLTD atau induk perusahaan e-commerce Shopee yaitu Forrest Li tercatat naik 359 juta dolar atau sekitar 5,2 triliun rupiah yang mengantarkannya menjadi orang terkaya nomor 2 di Singapura. Total kekayaan pendiri dari e-commerce raksasa Asia Tenggara serta perusahaan game Garena ini mencapai 18,6 miliar dolar atau setara dengan 269,7 triliun rupiah. Kekayaannya hampir sepenuhnya diperoleh dari kepemilikan sahamnya di perusahaan consumer teknologi yang melantai di Bursa Efek New York yaitu CLTD. Dalam sepekan, saham dengan kapitalisasi pasar sebesar 181,99 miliar dolar ini meningkat 7,6%. Dan selama sebulan terakhir melonjak 20,27%. CLTD pertama kali diperdagangkan sebagai perusahaan publik mendekati akhir tahun 2017. Sejak awal melantai di Wall Street, harga sahamnya telah meningkat hingga 1.980%. Kita ke informasi berikutnya dari dalam negeri di mana Hero Supermarket ini dikabarkan akan menjual salah satu portofolio aset properti toko perdagangan IKEA yaitu di Sentul City kepada PT Archipelago Property Development yang perusahaan terafiliasi dengan Hero. Nah, penandatanganan akta jual beli ini dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2021 lalu dengan total nilai transaksi keseluruhan mencapai 280 miliar rupiah. Perusahaan yang didirikan tahun 2016 ini sahamnya dipegang oleh Mulgrave Corporation BV sebanyak 25% dan The Dairy Farm Company Ltd sebesar 75%. Yang mana ini juga merupakan pemegang saham mayoritas dan pengendali Hero. Direksi perseroan mengungkapkan saat ini Hero menghadapi kondisi perdagangan yang menantang yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan lemahnya kinerja perekonomian. Hal ini terlihat dari buruknya kinerja keuangan sepanjang tahun lalu dan belum kunjung membaik pada semester pertama di tahun ini. Sebelumnya Hero mengumumkan pada Mei 2021 lalu bahwa mereka akan mengubah pendekatan perdagangannya dengan meningkatkan investasinya di merek dagang IKEA, Guardian, dan Hero Supermarket dan beralih dari merek Giant serta resmi menutup gerai perdagangan tersebut. Kita ke informasi terakhir, kasus COVID-19 di Singapura kembali mengalami kenaikan yang tajam, bahkan tertinggi dalam 6 minggu terakhir sejak 22 Juli 2021. Pada 31 Agustus kemarin, Singapura melaporkan 161 infeksi baru COVID-19, di mana sebanyak 156 merupakan transmisi lokal, sedangkan sisanya merupakan kasus impor. Singapura mencatat ada 2 klaster baru. Dari keseluruhan klaster, ada dua klaster yang menyebabkan kasus Singapura menjadi naik, yaitu Bugis Junction dan North Coast Lodge dengan masing-masing kasus total 222 dan 166. Sementara itu Singapura telah mengambil langkah-langkah pelonggaran dalam protokol COVID-19. Pelonggaran itu sendiri mulai dilakukan pada pertengahan Agustus dengan menambah jumlah orang yang boleh bertemu dalam satu pertemuan yaitu menjadi 5 orang.
Selain itu, makan di tempat juga diizinkan untuk semua yang telah divaksinasi lengkap atau memiliki tes COVID-19 dengan hasil negatif dalam 24 jam terakhir. Per 30 Agustus, Singapura sudah memvaksinasi 80% populasi dengan vaksin lengkap dan 83% populasi dengan setidaknya satu suntikan. Jumlah ini menjadi salah satu tingkat tertinggi di dunia dengan harapan bisa menekan angka kematian. Demikian sejumlah informasi terpopuler dari CNBC Indonesia.com. Kembali ke Ellen.